Nggak ada, semuanya kembali ke Belanda. Seruan Kluivert out disuarakan oleh fans timnas Indonesia setelah Jai Itzes dan kawan-kawan gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Tapi kontrak Kluivert baru akan berakhir pada Januari 2027. Akan seperti apa keputusan PSSI? Patrick Kluivert ialah pengkhianat tak bermoral. Usir dari Indonesia sekarang. Gagal total di Piala Dunia 2026 adalah bencana, tapi sikap Kluivert jauh lebih hina. Ini 3 poin kenapa dia harus langsung dideportasi. Saat pemain kita sujud meminta maaf ke fans, Kluivert dia membungkam di bench. Dia tidak punya nyali dan empati, membiarkan pemain menanggung malu sendiri. Pecundang tak beretika. Usai kegagalan, Kluivert dan staf langsung terbang ke Belanda. Mereka melarikan diri seperti tikus. Ini bukan pelatih nasional. Ini freelance jahat yang cuma datang ambil uang rakyat dan lari. PSSI, hentikan sandiwara evaluasi. Pecat sekarang juga. Usir Patrick Kluivert dan gerombolan Belandanya. Jangan biarkan aib ini kembali menginjakan kaki di tanah air. Dia noda hitam. #Kluivert out, pengkhianat moral, pecat Kluivert, usir dari Indonesia. Teriakan kemarahan sejuta jiwa, tingkah laku tanpa moral Patrick Kluivert adalah bencana nasional yang tak terampuli. Cabut nyali dan kabur ke Belanda dengan uang rakyat. Usir pecundang tak bermoral itu sekarang juga. Wahai seluruh tumpah darah Indonesia, mari kita hantarkan kaki dan teriakan kemarahan ini sampai langit pecah. Kita tidak hanya menyaksikan kegagalan di atas lapangan hijau, tetapi kita telah menjadi korban dari sebuah pengkhianatan moral dan profesional yang dilakukan oleh manusia yang menjual namanya demi kehancuran. Patrick Kluivert dan gerombolan staf asingnya telah membuktikan bahwa mereka hanyalah sekumpulan kontraktor tak berhati nurani yang datang, merusak, dan langsung lari begitu saja. Mimpi Piala Dunia 2026 yang telah kita pupuk dengan air mata dan harapan kini telah menjadi abu, diinjak-injak oleh sepatu bot si Belanda ini. 2 kekalahan memalukan di babak krusial kualifikasi zona Asia dari Arab Saudi dan Irak adalah kado pahit yang ia berikan kepada bangsa ini. Tetapi kehancuran teknis itu tidak sebanding dengan kehancuran etika dan moral yang ia perlihatkan. Adalah fakta yang sangat memalukan, sebuah catatan nista yang harus diukir dalam sejarah kelam timnas, bahwa saat peluit akhir ditiup dan beban kegagalan menghantam para pemain kita, Patrick Kluivert menunjukkan sikap tanggung jawab sejati. Ketika pemain-pemain muda dengan wajah tertunduk penuh penyesalan berinisiatif mengelilingi stadion untuk meminta maaf dan menyapa ribuan supporter Garuda yang datang jauh-jauh, sang pelatih kepala justru memilih diam diri di bench seperti patung tidak berguna. Dia tidak bergerak, dia tidak menghampiri fans. Dia tidak punya nyali untuk berbagi kesedihan dan menatap mata yang sudah ia lukai. Kluivert membiarkan para pemain menanggung beban kegagalan dan rasa malu sendirian, sementara dia bersembunyi di balik kursi cadangan. Ini adalah tindakan pengecut yang hina, sebuah wujud nyata bahwa ia tidak memiliki sekumpul moral pun. Kepalanya mungkin penuh taktik di masa lalu, tapi hatinya ternyata kosong melompong dari empati terhadap bangsa yang ia latih. Seolah tidak cukup dengan pengabaian di lapangan, si Belanda ini menyempurnakan penghinaannya dengan tindakan yang paling menjijikan. Kabur secara massal. Berdasarkan konfirmasi yang beredar luas di media, Patrick Kluivert dan semua stafnya langsung terbang, meninggalkan Jeddah dan kembali ke Belanda. Mereka tidak menunggu, mereka tidak berkoordinasi, mereka tidak kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab. Mereka melarikan diri seperti tikus yang baru saja mencuri harta dan langsung menghilang ke lubangnya. Timnas ini bukan proyek jasa freelance yang bisa kau tinggalkan setelah mengambil gaji mahal. Mereka memperlakukan seragam Garuda seolah-olah hanya baju ganti yang bisa dibuang di tempat sampah setelah selesai dipakai. Ini adalah mentalitas kontraktor asing pencari untung yang tidak pernah peduli dengan perjuangan, apalagi kecintaan. Mereka datang, gagal total, dan membawa setawang rakyat Indonesia kembali ke negeri kincir angin. Bandingkan dengan pelatih sebelumnya, Sintayong.
yang tinggal dan mendedikasikan hidupnya di Indonesia. Kluivert adalah antitesis. Ia adalah contoh sempurna dari penjual jasa gagal yang tak punya komitmen dan hanya menjadikan Indonesia batu loncatan. Setelah gagal membawa timnas melaju, dia malah bersembunyi di balik unggahan media sosial yang kolom komentarnya ditutup, mengucapkan kata-kata kosong tentang tanggung jawab dan kemajuan butuh waktu. Kami tidak butuh omong kosongmu, Kluivert. Kami butuh tindakan. PSSI, jangan tunda lagi. Ini bukan waktu untuk rapat evaluasi manja. Ini adalah tindakan pembalasan terhadap pengkhianatan. Kami menuntut agar Patrick Kluivert dan semua gerombolan stafnya diusir dari Indonesia. Cabut kontrak mereka, hentikan semua pembayaran, dan pastikan mereka tidak lagi bisa memanfaatkan kesucian nama Timnas Garuda. Siapapun di PSSI yang berani mempertahankan si pecundang tak bermoral ini berarti ikut serta dalam perusakan moral nasional. Patrick Kluivert adalah noda hitam dan aib terbesar bagi sepak bola kita. Jangan biarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja tanpa hukuman yang setimpal. Dunia maya kembali diguncang oleh dugaan kuat yang mengarah pada sosok Maes Hilgers, bek tengah kelahiran Belanda yang darah Indonesianya dipertaruhkan untuk membela Garuda. Di tengah kegagalan brutal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kaburnya Patrick Kluivert, sebuah narasi lama yang kini kembali mencuat seolah menjadi kepingan pasal yang menjelaskan kekacauan di timnas. Kalimat tersebut yang diduga kuat diucapkan oleh Hilgers atau setidaknya dikaitkan erat dengannya mencerminkan adanya perlawanan batin dan dualisme loyalitas yang mematikan. Saya yang out atau STY yang out? Kutipan dahsyat ini yang mengisyaratkan adanya perlawanan serius dari pemain terhadap pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut diklaim berasal dari pengakuan seorang anggota DPR RI dan penasihat klub Andre Rosiade dalam sebuah sesi diskusi yang kemudian dikutip luas oleh berbagai media olahraga nasional. Peristiwa ini disebut-sebut terjadi setelah laga timnas Indonesia melawan China, yang mana dalam konteksnya mengarah pada kualifikasi Piala Asia atau Piala Dunia di masa lalu sebelum pergantian pelatih ke Kluivert. Krisis loyalitas dan ultimatum di ruang ganti. Menurut klaim yang beredar, insiden ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah ultimatum serius yang dilayangkan oleh seorang pemain kunci. Sumber menyebutkan bahwa pemain tersebut yang identitasnya masih dirahasiakan namun memiliki pengaruh besar di tim, mengeluarkan ancaman tersebut kepada pihak manajemen timnas, termasuk manajer timnas Sumarji dan dokter tim yang disebut-sebut menjadi saksi mata. Ultimatum STY out atau saya yang out mencerminkan level ketidakcocokan yang akut antara pemain dan pelatih. Hal ini jauh melampaui kritik taktis. Ini adalah penolakan total terhadap rezim, gaya melatih atau bahkan disiplin ketat yang diterapkan Shin Tae-yong. Ancaman mundur dari pemain kunci ini yang berani mengklaim dirinya lebih penting daripada pelatih kepala menunjukkan adanya kekuasaan terselubung di ruang ganti. Pemain tersebut merasa posisinya di timnas tak tergantikan hingga berani menuntut pemecatan pelatih. Ini adalah anomali yang sangat berbahaya dalam struktur kepelatihan tim profesional. Fakta ini muncul kembali di tengah ingatan publik akan ketegasan Shin Tae-yong yang dikenal tidak pandang bulu dalam menerapkan disiplin. Selama melatih Garuda, STY kerap mencoret pemain yang dianggap tidak disiplin atau tidak menunjukkan etos kerja yang sesuai standar profesionalnya. Pemain-pemain yang dicoret ini seringkali adalah pemain bintang yang memiliki ego besar. Oleh karena itu, klaim adanya pemain yang memberontak ini memperkuat narasi bahwa salah satu harga mahal dari disiplin besi ala STY adalah munculnya konflik internal dengan pemain yang merasa tertekan atau tidak dihargai. Pertanyaan besar yang kini menghantui adalah siapa pemain ini dan apa yang membuat ia merasa lebih berhak menentukan masa depan timnas daripada federasi. Apakah ia merasa burnt out dengan tuntutan fisik yang gila-gilaan ataukah ia menolak tuntutan disiplin di luar lapangan? Dampak jangka panjang terhadap stabilitas timnas. Pengungkapan skandal ini meskipun terjadi di masa lalu memiliki dampak signifikan terhadap perdebatan tentang stabilitas timnas Indonesia saat ini. Pembenaran bergantian pelatih. Bagi pihak yang tidak puas dengan STY terutama mereka yang berada di lingkaran federasi, kisah ini bisa digunakan sebagai pembenaran bahwa penggantian pelatih ke Patrick Kluivert meski gagal adalah langkah yang diperlukan untuk menstabilkan internal tim yang sudah keropos. Wajah ganda timnas. Publik ini dihadapkan pada wajah ganda timnas, di satu sisi tim yang kompak dan solid di bawah STY dan di sisi lain tim yang ternyata menyimpan bara perlawanan dan ancaman mundur dari pemain intinya sendiri.
TSSI kini berada di persimpangan jalan. Mereka harus menindaklanjuti dugaan ini, mengidentifikasi pemain yang melontarkan ultimatum tersebut, dan menjelaskan secara transparan bagaimana konflik ini diselesaikan. Jika benar adanya, insiden ini adalah bukti bahwa masalah terbesar timnas Indonesia bukan hanya pada pelatih yang out, tetapi pada budaya dan mentalitas sebagian pemain yang merasa kebal dari kritik dan tuntutan disiplin. Ultimatum ini adalah alarm keras bahwa profesionalisme dan loyalitas di ruang ganti Garuda harus segera disterilisasi dari unsur-unsur yang merasa dirinya lebih besar daripada lambang di dada. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Ole Romeni kembali bergabung dengan Oxford United pasca kegagalan Piala Dunia dan pulih dari cedera parah. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni kini telah kembali ke klubnya Oxford United setelah menyelesaikan tugasnya bersama skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembalinya pemain yang sebelumnya mengalami cedera parah ini menandai berakhirnya perjuangan yang menyedihkan bagi timnas Indonesia, di mana mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Fakta di dunia maya menunjukkan bahwa Romeni yang merupakan striker andalan Oxford United mengalami cedera serius berupa patah tulang kaki saat membela klubnya di turnamen pramusim Piala Presiden 2025 pada bulan Juli. Cedera ini didapatnya setelah menerima tackle keras. Awalnya, ia diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan hingga 19 minggu. Absennya Romeni sempat membuat penggemar timnas Indonesia was-was, terutama menjelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Namun, dengan tekad dan disiplin tinggi, termasuk menjalani diet ketat tanpa gula untuk mempercepat pemulihan, Romeni berhasil comeback lebih cepat dari perkiraan. Di pekan ke-13 masa pemulihan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggilnya untuk memperkuat tim di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak yang berlangsung di Jeddah. Kehadiran Romeni yang baru pulih dari cedera panjang mendapat pujian dari Kluivert karena ia menunjukkan semangat dan kinerja yang memuaskan meskipun baru kembali dari absen lama. Sayangnya, meski telah berjuang keras dan tampil 2 kali sebagai pemain pengganti di putaran ini, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan setelah takluk 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. 2 kekalahan berturut-turut tersebut memupuskan harapan Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya dan mengubur mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan ini meninggalkan rasa sakit dan kekecewaan mendalam bagi seluruh tim, termasuk Ole Romeni. Melalui media sosialnya, striker yang telah mencetak 3 gol dari 6 penampilan untuk timnas Indonesia ini mengungkapkan rasa sakit hati yang sulit digambarkan atas kegagalan meraih impian mewakili Indonesia di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia menyampaikan terima kasih kepada para penggemar atas dukungan yang tak henti dan berjanji bahwa tim Garuda akan kembali bangkit dan berjuang lebih kuat di masa depan. Kini, setelah meluapkan emosi dan menyelesaikan tugas negara, fokus Romeni kembali beralih ke klubnya, Oxford United, di mana ia akan berusaha mendapatkan kembali kebugaran penuh dan performa terbaiknya di level klub setelah masa-masa yang penuh tantangan baik secara fisik maupun mental usai cedera parah dan kegagalan timnas Indonesia.